Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, saya Fitri Nursana dari kelas PBA 3C dengan nomor NIM 1908102068. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah psikologi, yaitu ragam kecerdasan dan gaya belajar siswa. Nah, apa saja yang akan saya bahas di sini? Yaitu mengenai pengertian kecerdasan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Ketiga, multi kecerdasan siswa dalam pembelajaran. Keempat, strategi pembelajaran yang memfasilitasi pengembangan peserta didik. Apa yang dimaksud dengan gaya belajar? Terus tipe-tipe gaya belajar. Yang ketujuh, gaya belajar siswa. Nah, di sini saya akan membahas materi-materi tersebut. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian kecerdasan. Nah, pengertian kecerdasan ini ada beberapa ahli yang mengemukakan. Di antaranya ada Howard Gardner yang mengemukakan kecerdasan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki individu yang dapat berkembang secara alami dan dapat pula dikembangkan melalui pembelajaran dan pengalaman. Ini berarti lingkungan dapat berperan dalam membantu individu untuk mengembangkan kemampuannya. Nah, ada juga menurut Lazer. Nah, menurut Lazer di sini menyatakan bahwa seseorang yang cerdas adalah yang pertama, mereka dapat memecahkan permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupannya. Kedua, mereka yang dapat menghadapi berbagai tantangan hidup dengan kreatif. Yang ketiga, mereka yang dapat menghasilkan beberapa hal bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Nah, itu menurut Lazer. Lazer menambahkan dari definisi awal Gardner yang tadi saya sebutkan, bahwa kecerdasan itu jalan atau cara dapat digunakan untuk mengetahui apa yang kita ketahui, pahami, pelajari. Bagaimana memproses informasi dan memperoleh knowledge, gitu, sebagai kata Lazer. Nah, di sini pengertian kecerdasan secara umum yaitu kecerdasan adalah semua daya atau kemampuan yang dapat berkembang melalui pembelajaran. Nah, yang terdiri dari 8 aspek, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematis, kecerdasan spasial, kecerdasan kinestetis jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Nah, itu apa saja sih faktor yang mempengaruhi kecerdasan? Di sini ada faktor bawaan. Faktor bawaan itu seperti apa? Di mana faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir, sejak dia pertama kali dilahirkan. Batas kesanggupan atau kecakapan seorang dalam memecahkan masalah antara lain ditentukan oleh faktor bawaan. Oleh karena itu, di dalam satu kelas dijumpai anak yang telat dalam merespon, yang kurang pintar, yang ada yang pintar, ada yang sederhana gitu ya. Meskipun mereka menerima pelajaran dan pelatihan yang sama. Nah, yang kedua, faktor minat bawaan yang khas. Apa itu? Nah, di sini di mana minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan atau motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar, sehingga apa yang diminati oleh manusia dapat memberikan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. 3. Faktor pembentukan. Nah, di mana pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan integrasi. Di sini dapat dibedakan antara pembentukan yang direncanakan seperti dilakukan di sekolah atau pembentukan yang tidak direncanakan, misal
pengaruh alam sekitarnya. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan yang keempat di sini adalah kematangan, di mana organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah tumbuh dan berkembang hingga mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, tidak diherankan bila anak-anak mampu mengerjakan atau memecahkan soal matematika di kelas 4 sekolah dasar, karena soal-soal itu masih terlampau sukar bagi anak. Organ tubuhnya dan fungsi jiwanya masih belum matang untuk menyelesaikan soal tersebut, dan kematangan berhubungan erat dengan faktor umur. Kelima, faktor kebebasan. Hal ini berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak atau murid. Langsung ke multicerdasan dalam pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Kecerdasan peserta didik dalam belajar didasari beberapa jenis kecerdasan yang ada, yang dikenal dengan multi kecerdasan. Seorang guru perlu memahami berbagai jenis kecerdasan ini agar dapat menerapkan strategi pembelajaran yang bervariasi dalam menjembatani proses belajar peserta didik, gitu ya. Nah, salah satu multi kecerdasan dalam peserta didik yaitu kecerdasan linguistik. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan linguistik ini? Nah, kecerdasan linguistik ini ada beberapa ciri-ciri, yaitu mudah mendengar dan merespon setiap suara ungkapan kata, mudah menirukan suara, bahasa, membaca dan menulis, belajar melalui menyimak, membaca, menulis, dan diskusi, menyimak, memahami, menguraikan, menafsirkan, dan mengingat apa yang diucapkan, memahami, meringkas, menafsirkan atau menerangkan, dan mengingat apa yang telah dibaca. Berbicara kepada berbagai pendengar, berbagai tujuan, dan mengetahui cara pembicaraan secara sederhana, fasih, persuasif, atau bergairah pada waktu-waktu yang telah dibaca. Berbicara kepada berbagai pendengar, berbagai tujuan, dan mengetahui cara berbicara, akan aturan-aturan tata bahasa, ejaan, tanda baca, dan menggunakan kosakata. Selanjutnya mempelajari bahasa lainnya, membuat tulisan, puisi, bercerita, debat, berbicara, menulis, atau menyunting, menciptakan bentuk-bentuk bahasa baru atau karya tulis orisinil atau berkomunikasi oral. Nah, ini merupakan ciri-ciri kecerdasan linguistik. Nah, yang kedua, kecerdasan logika matematis. Nah, di sini Leger mengemukakan kecerdasan logika matematis diperlihatkan sebagai pola berpikir yang bervariasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pembuatan daftar prioritas untuk menghasilkan sesuatu dan suatu perencanaan untuk masa depan. Ciri-ciri dari kecerdasan logika matematis ini yaitu yang pertama, melakukan operasional angka seperti menghitung, membuat ulasan berdasarkan penalaran, mengunturkan, berpikir sebab akibat, merumuskan hipotesis, merumuskan keteraturan konseptual atau pola numerik, dan merumuskan pandangan hidup yang rasional. Selanjutnya, kecerdasan spasial. Ciri-ciri dari kecerdasan spasial yaitu menata ruang dan menciptakan suatu tata ruang, membayangkan sesuatu seperti benda, tempat, perjalanan, membentuk suatu seperti sebuah pahatan, dan menciptakan karya seni seperti menggambar, melukis, merancang tata ruang dari sesuatu yang ada di sekitarnya, terus menghasilkan pengetahuan berdasarkan suatu ilmu seperti topologi, dinamik, dan anatomi. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani. Nah, ini ciri-cirinya yaitu lebih ke orang-orang yang suka berolahraga, bergerak dengan daya kontrol tubuh yang baik,
seperti berjalan, lari, melompat, loncat, menangkap, melempar, dan sebagainya. Yang kedua, menyentuh objek di sekitarnya. Ketiga, memanipulasi benda seperti kursi digunakan sebagai mobil. Yang keempat, responsif terhadap lingkungan, misalnya menggerakkan tubuh atau tangan saat merangsang angin tertiup. Kelima, berpikir mekanis. Keenam, mengingat apa yang dilakukan, membuat kerajinan tangan dan berolahraga. Itu merupakan ciri-ciri dari kecerdasan Jamanis. Yang kelima, kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal ini ciri-cirinya lebih ke musisi, penyanyi, dan pemain alat-alat ya, yang sering memainkan alat-alat musik. Keenam, kecerdasan intrapersonal. Ini kecerdasan intrapersonal ini lebih ke mengetahui siapa dirinya dan apa yang mereka dapat dicapai di dunia ini. Nah, terus sensitif terhadap nilai diri dan menyadari perasaan diri, menyadari kekuatan dan kelemahan diri. Nah, itu dari ciri-ciri intrapersonal. Yang ketujuh, balikan dari intrapersonal, yaitu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini malahan berhubungan dengan banyak orang lain, berteman, temannya banyak, membaca maksud hati orang lain, menikmati suasana ketika berada di tengah-tengah orang banyak, berkomunikasi, menjadi pemimpin di sekolah ataupun di rumah. Itu ciri-ciri kecerdasan interpersonal. 8, yang terakhir, kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan naturalis ini lebih ke alam, suka bercocok tanam, suka memelihara hewan, terus pokoknya mudah beradaptasi dengan alam sekitarnya. Di sini ada konsep dan ragam kecerdasan IQ, dan SQ. Ada penjelasannya sudah saya cantumkan di makalah. Boleh teman-teman baca dan menyimak. Di situ sudah dicantumkan inti kecerdasan intelektuatif ialah aktivitas otak organ tubuh ya. Udah persenan ada di makalah. Selanjutnya, konsep dan contoh strategi pembelajaran yang memfasilitasi pengembangan kecerdasan peserta. Yang pertama, pengertiannya dulu, pengertian strategi pembelajaran. Nah, di sini strategi pembelajaran adalah komponen umum dari suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama. Terdapat 5 komponen strategi pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran pendahuluan, penyampaian informasi, partisipasi peserta didik, tes, kegiatan lanjutan. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang mengembangkan semua kecerdasan. Di antaranya mengaktifkan seluruh indera. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk mengaktifkan seluruh indera, yaitu melatih cara mendengar yang efektif, melatih mata untuk membaca cepat dan efektif, melatih keterampilan menulis atau membuat catatan yang cepat dan tepat. Yang kedua, melatih inteligensi atau gensi kecerdasan yang berimbang. Di sini mengidentifikasi inteligensi anak didik, menyusun rencana pembelajaran yang dapat mengembangkan beberapa kecerdasan. Yang ketiga, melatih silang inteligensi atau kecerdasan yang berbeda dengan hal-hal yang harus diperhatikan dalam membangun stasiun kecerdasan adalah sebagai berikut. Pertama, pilih materi pelajaran yang khusus berdasarkan tingkat kecerdasan anak. Identifikasi semua kemampuan yang ada dalam setiap kecerdasan. Tempatkanlah setiap stasiun kecerdasan ini di tempat-tempat yang sering dikunjungi atau mudah terlihat dari berbagai arah. Nah, kemudian gaya belajar. Nah, di sini pengertian gaya belajar ada dari M. Joko Susilo. Dia mengatakan gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih seorang anak untuk menerima informasi dari lingkungan dan memperoleh informasi tersebut. Nah, apapun cara yang dipilih, perbedaan gaya
Belajar itu menunjukkan cara tercepat dan terbaik bagi setiap individu untuk menyerap sebuah informasi dari luar dirinya. Jika seorang bisa memahami bagaimana perbedaan gaya belajar setiap orang itu, jika suatu ketika, misal, harus memandu seseorang untuk mendapatkan gaya belajar yang tepat dan memberikan hasil yang maksimal bagi dirinya. Terus, di sini gaya belajar siswa yang dapat digolongkan menurut kategori tertentu. Berkesimpulan, setiap siswa belajar menurut cara sendiri yang disebut gaya belajar. Juga guru mempunyai gaya mengajarnya masing-masing. Siswa dapat menemukan gaya belajar itu dengan instrumen tertentu. Dan kesesuaian gaya mengajar dengan gaya belajar mempertinggi efektivitas belajar. Macam-macam gaya belajar. Di sini ada gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual ini cenderung lebih dominan dalam penglihatan dibanding dengan pendengaran dan gerak-gerakan. Gaya belajar visual lebih khusus belajar melihat pada fokus telaahnya menurut De Porter dan Hernasi 2010-116. Ciri-ciri gaya belajar visualnya yaitu rapi dan teratur, berbicara dengan cepat, perencanaan dan pengaturan jangka panjang yang baik, teliti terhadap detail, mementingkan penampilan baik dalam hal pakaian maupun presentasi dan lain sebagainya. Terus yang kedua, gaya belajar auditorial. Yang pertama, berbicara pada dirinya sendiri saat kerja. Mudah terganggu oleh keributan, harus di tempat yang sunyi, sepi, gak ada keributan, keramaian, baru belajarnya konsen, belajarnya masuk, kayak gitu ya. Menggerakkan bibirnya dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Komat tamir. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Dapat mengulang kembali dan menirukan nada, berirama dan warna suara dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, gaya belajar kinestik. Nah, gaya belajar kinestik ini berbicara dengan perlahan, menanggapi perhatian fisik, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Ini lebih ke orang spesifik caper, cari perhatian. Berdiri dekat ketika berbicara dengan orang, mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar, belajar melalui manipulasi dan praktek, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika baca, Insya Allah, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan gaya-gaya belajar siswa. Adapun gaya belajar siswa menurut David Holt, nah teman-teman bisa baca juga di materi makalah yang sudah saya buat. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, terus salah pengucapan, salah penyampaian, karena saya masih tahap pembelajaran. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.